Salam, segala salam. Pemirsa, saya Nyimas Dewi Larasati. Kali ini kita akan membahas fenomena ya. Tak lupa saya ucapkan dulu selamat tahun baru 2023. Nah, pemirsa, banyak sekali kabar yang aku dengar ya. Nah, ini ada fenomena aneh ya beritanya. Kita akan bahas dan fenomena ini belum terpecahkan. Ya, masih simpang siur. Dan di sini kami akan bahas itu ya pemirsa. Ini beritanya seperti ini. Nah, mengenai ini. Mistis Bang Brajama. Sekilas tahu mah mistis, jadi belum terpecahkan apa itu Braja. Apa aja bola setan? Kayak ilmu-ilmu yang dibuang gitu kayaknya sih. Terkesan sih tadi saya sampai merinding. Itu apa tuh Bun? Fenomena apa Bun? Ya, ini yang saya lihat ya. Saya lihat nih Jadi dari itu sebenarnya apa sih Bun, bola api yang di mana tuh Bun? itu kalau menurut dari mata batin saya ya Teh ya. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan bola api seperti Braja atau media sarana santet, bukan ya. Jadi aura-aura mistisnya sama sekali tidak ada ya. Nah, aku juga ini baca ada beritanya nih ya di Tribun News Jateng ya. Aku bacain dulu ya sebelum nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, video sebuah bola merah menyala terbang di langit Depok, Jawa Barat saat pergantian tahun baru viral. Video bola api merah membuat heboh masyarakat, bahkan dikaitkan dengan kejadian mistis atau disebut Braja. Dalam video yang diunggah akun Instagram Depok 24 jam terlihat sebuah bola merah melayang di atas langit. Bola merah itu muncul bersamaan dengan atraksi kembang api yang dinyalakan saat malam pergantian tahun. Fenomena Braja setiap tahun menyedot perhatian warga belahan Sawangan dan sekitarnya. Peristiwa itu memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Pertama, ada yang meyakini hal tersebut merupakan kejadian mistis. Kedua, fenomena tersebut memang dibuat manusia untuk meramaikan malam tahun baru berupa lampion terbang. Dan ketiga, tanggapan buodo amat tanggapan buodo amat dari masyarakat ya. Begitulah respon di lapangan, tulis penggah. Selebihnya itu ya. Nah, aku bahas ya. Jadi fenomena yang viral yang dianggap masyarakat itu adalah bola api Braja media dari santet ya. Nah, itu bukan, sama sekali tidak ada unsur mistisnya ya, aura mistisnya nggak ada. Jadi warga Sawangan Depok itu kalau merayakan pergantian tahun terbiasa mereka menyalakan kayak lampion gitu loh ya. Nah, itu mereka memang terbiasa seperti itu. Jadi memang tidak ada unsur mistisnya atau Braja atau bola api atau media santet, sama sekali bukan ya. Ya, aku nggak tahu nanti kalau ada yang berpendapat lain, tapi penglihatan saya itu nggak ada unsur mistisnya sama sekali. Itu murni bola lampion yang dinyalakan warga Sawangan untuk merayakan pergantian tahun baru. Begitu ya. Jadi sudah terpecah ya fenomena masalah bola lampion itu yang katanya Braja atau media santet atau yang buat merinding, bukan. Merindingnya mungkin karena menyambut tahun baru ya, saking senangnya jadi semuanya pada merinding, tapi nggak ada unsur santet, mistis, murni itu hanya bola lampion untuk menyambut perayaan tahun baru warga Sawangan gitu. Videonya mana Bun? Video kamu lihat? Itu ya. Terus bener nggak kayak gitu? Benar. Ini yang video. Oke. Nah, nih ya kan. Udah jelasin dia ya.
Ya, ini ya pemirsa dilihat. Ini jelaskan bahwa ini ya, ini adalah bola lampion untuk merayakan tahun baru. Kalau zaman dahulu pemirsa, di zaman dahulu ya, memang ada fenomena seperti ini. Bahkan mungkin zaman sekarang masih ada ya, tapi nggak seperti ini ya. Auranya tidak seperti ini. Saya melihat aura mistisnya sama sekali tidak ada. Ya, pemirsa, Braja atau yang disebut Banaspati itu memang ada karena Nusantara itu kaya sekali ya dengan tradisi-tradisi seperti ini ya. Braja atau ini biasanya kalau masyarakat umum itu melihatnya itu sarana santet, teluh ya seperti itu. Tapi untuk ini kasus ini pemirsa ini bukan ya. Ya bun, kita tentang penjelasan santet ya bun. Apa benar bola api seperti itu tuh pada zaman dahulu yang mungkin sekarang juga masih ada gitu, itu adalah sebuah santet atau bagaimana bun? Iya, jadi gini loh ya, untuk zaman dahulu, zaman sekarang pun masih ada ya. Nah itu memang media santet itu sebenarnya nggak hanya itu saja gitu loh. Tapi yang masyarakat secara luas pahami, nah seperti inilah wujudnya ya. Itu untuk media santet, guna-guna, teluh. Ada siapa yang bilang nggak ada, siapa yang nggak percaya suatu saat pasti kena ya kan, ada gitu loh ya. Nah tapi untuk media santet, media teluh, guna-guna nggak harus ada seperti ini gitu. Oke, Bun. Mungkin untuk bola api itu adalah santet, bagaimana sih bun proses pengirimannya? Proses pengiriman santet ya, yang saya ketahui proses pengiriman santet itu juga menunggu lengahnya target ya. Jadi seorang praktisi paranormal yang memang ahli santet ya, nah itu melakukan sebuah ritual ya. Nah sebuah ritual, kemudian ya masing-masing paranormal itu kan nggak sama caranya, tapi menunggu yang jadi target itu posisi lemah, posisi kosong, posisi pertahanannya itu down, maka gaib itu bisa masuk seperti itu. Jadi nggak langsung des, biasanya ya bisa ya langsung masuk des, tapi itu nggak langsung kena dulu, jadi dia itu akan ngendap di tubuh. Nah pada saat targetnya itu mungkin badannya posisi nggak enak ya, nah itu mulai masuk menggerogoti sedikit dan santet itu ya itu melalui medis ya. Santet itu, media santet itu melalui medis gitu loh. Jadi orang yang kena santet itu biasanya tak terdeteksi, dia akan sakit medis, biasanya itu sering pusing, mual ya, dan paling kalau dideteksi itu sakitnya asam lambung. Nah itu media lewatnya santet. Nah seperti itu. Oke bun, bun gimana sih cara menyerangnya satu sama lain gitu menggunakan bola api? Menggunakan bola api ya. Kalau sepengetahuan saya sebagai seorang praktisi spiritual itu nggak wujud seperti itu mbak. Jadi memang posisi hanya orang-orang tertentu saja yang melihat. Pas posisi apes itu melihat serangan santet, mungkin biasanya di atas atap jedar gitu kan. Nah itu lawannya mungkin juga orangnya isi atau tetangganya atau apa kebetulan melihat. Tapi yang pasti santet itu masuknya itu halus, tapi terasa semakin lama semakin menggigit, orangnya sakit-sakitan terus, dipikir itu sakit medis ya, dipikir itu nggak apa-apa, dibawa dokter nggak sembuh-sembuh. Nah berarti something seperti Oke itu. bun, bun proses pembuatan bola api untuk santet itu seperti apa sih bun? Proses pembuatannya ya, nah itu kan namanya gaib mbak, bisa dijelaskan kalau sudah dilalui gitu loh iya kan. Itu hanya bentuknya, jadi itu semacam, kalau santet itu kan dia energi api ya, energi api itu kan iblis ya. Nah makanya bentuknya bola api karena iblis itu dari unsur api, pasti wujudnya kayak gitu. Oh oke bun, kan bola api ini masih diyakini oleh sebagian orang, bahkan orang-orang awam, bahwa bola api itu masih ada gitu bun. Masih ya, tapi ya menurut aku nggak usah lah ya.
nggak usah terlalu fokus di situ, karena santet ini yang bisa menghalau itu hanya diri kita sendiri gitu loh. Memang masih ada ya di tempat-tempat yang memang primitif sekali gitu loh, masih ada, tapi aku rasa di masa saat ini ya santetnya lebih canggih, nggak pakai bola-bola api, jadi nggak terasa langsung jus gitu loh ya. Teh Laras itu pernah ngerasain disantet gitu loh, makanya Teh Laras bisa ngomong, masih bisa diganjil misteri aja, alhamdulillah ya, nyawanya udah diubun-ubun. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Bun, gimana orang tahu bahwa dirinya disantet? Nih, orang ingin tahu dirinya disantet, saya nggak membicarakan klien saya, tapi pribadi saya sendiri. Awalnya nggak percaya, masa sih nyantet Teh Laras itu das ya masuk, tapi rasanya disantet itu ya, kalau yang lawannya itu agak kuat ya, perut tuh sakit, masya Allah, kayak dikerus ya, tapi itu nggak bisa buang air besar ya, lemes, dingin ya, dah pokoknya rasanya masya Allah, itu yang ilmunya lumayan ini ya. Nah itu seperti rasanya seperti itu, seperti terlihat penyakit medis, tapi sakitnya 20 kali lipat. Nah itu rasanya disantet kalau orangnya gini ya. Tapi kalau cuma santet yang ilmunya biasa paling cuma masuk angin gitu ya, punten ya, merah-merah ya. Terus ini perut kok sebal banget, perut gak enak gitu ya, tapi dikasih obat kok rasanya gak enak, gak sembuh-sembuh, badannya berdebar-debar, kalau kena pelat kok kebayang-bayang gitu ya. Nah itu rasanya santet guna-guna. Kalau santet fisik ya seperti yang Teh Laras rasakan beberapa hari yang lalu ya. Oke Bun, terakhir Bun, bagaimana cara menangani santet itu sendiri? Ala Teh Laras atau orang secara umum? Ala Teh Laras. Pertama, siapapun yang datang kepada saya, baik itu energi maupun tamu, apapun tujuan mereka, Teh Laras menganggap itu berkah. Mereka membawa berkah tanpa berpikir negatif sama sekali. Pertama, itu yang harus ditanamkan. Kedua, tentunya Teh Laras ada rahasianya dong, olah gerak jurus, olah rasa, olah rasio, olah jiwa, olah batin, olah raga. Itu. Ketiga, meditasi memantra. Itu kalau Teh Laras ya. Kalau untuk masyarakat umum ya, kalau masih bisa diatasi ya, pada saat tubuh rasanya nggak enak, tarik nafas, nikmati, tahan, keluarkan, nikmati senikmat-nikmatnya. Jangan berpikir gua kena santet, enggak. Nanti santetnya akan terus masuk ya, terus gitu loh, terus, dan menikmati saja. Pikiran dibuang kalau Anda sedang disantet. Tanamkan pikiran positif, apapun yang datang pada diri Anda itu tetap membawa berkah. Nah santet sulit masuk kayak gitu, kalau udah nggak kuat datang ke paranormal atau ke kiai atau siapalah ya, minta tolong bantuan gitu loh. Bun, terakhir Bun, pesan-pesan untuk netizen nih yang masih mengira bahwa yang di Depok itu adalah bola api atau kiriman santet. Aku pesan ya sama netizen ya, aku rasa netizen ini udah pada cerdas semuanya ya. Memang Nusantara ini kaya sekali dengan berbagai macam ilmu lah ya, tapi kita harus bisa berpikir secara logis ya. Jangan keburu-buru, lihat ini dikira santet, lihat itu dikira jelek ya. Jadi kita tuh harus pinter-pinter untuk melihat tayangan yang bener ya. Hanya itu aja sih pesan saya untuk para netizen. Jangan cepat mensimpulkan hal sesuatu yang hanya kira-kira saja, seperti itu.